Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat bukan? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, di sini siapa yang hari ini bertugas jadi pemimpin doa? Ayo, angkat tangan. Oke, Caca ya. Oke, Ca, ayo pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan. Nah, setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nanti kalau Ibu panggil, bilang hadir ya. Oke, yang pertama, Nadia. Ada? Oke, ada. Fadil, ada? Oke. Caca, ada ya tadi yang pimpin doa. Kemudian Nadira, oke ada. Citra, oke ada semua ya. Ini lengkap ya kelas kita. Alhamdulillah, kalian luar biasa. Oke, halo, ngomong-ngomong tadi siapa yang berangkatnya telat? Fadil, kenapa telat tadi pagi? Oh ya, lain kali jangan sampai telat ya. Nanti lain kali kalau mau mandinya yang pagi biar nggak telat ya. Oke, terus siapa nih tadi pagi yang berangkat paling pagi? Ayo angkat tangan. Oh Caca, emang Caca itu paling rajin. Contoh ya teman-teman, harus mencontoh Caca. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak sekalian untuk menyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang agar kita lebih semangat. Kalian semuanya tahu kan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, udah semangat semuanya ya. Kemarin ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak kita membahas tentang apa? Oke, apa? Masih ingat ya? Ya, kemarin kita membahas tentang tata tertib yang ada di sekolah. Nah, setelah mempelajari tata tertib, kita akan siap belajar. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kerapian kalian. Nah, sekarang kalian masing-masing terlebih dahulu berdiri ya. Ayo berdiri. Ya, sudah berdiri semua? Ayo. Ani berdiri ya. Kenapa? Kakinya sakit. Oh, nggak apa-apa ya, berdiri dulu masih bisa. Oh, bisa. Ayo berdiri semua. Sudah berdiri ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalian hadap ke teman. Satu bangku. Yang kanan hadap kiri, yang kiri hadap kanan. Jadi berpasangan. Paham kan? Oke, kalau paham, lakukan. 1, 2, 3. Ya, sudah berbalik semua? Sudah ya? Nah, kalau kalian sudah menghadap teman, loh, Sandi, Faisal, tidak boleh ya, tidak boleh bergurau. Kita ini serius terlebih dahulu. Ya, bagus. Nah, setelah itu kalian cek kelengkapan teman kalian. Begitu juga. Contohnya, Faisal mengecek Sandi, Sandi juga mengecek Faisal, begitu ya. Ya, sekarang dimulai. Ayo, siapa ya yang tidak lengkap? Ada yang tidak lengkap? Oh, lengkap semua. Bener nih, jangan berbohong ya sama ibu. Iya, bagus sekali kalian. Kemudian sebelum kalian duduk, kalian cek meja dan kursi kalian, apakah sama dengan depan dan sampingnya atau tidak. Kalau tidak, dirapikan terlebih dahulu ya, disamakan biar rapi. Nah, sudah? Ya, sudah rapi semuanya ya. Nah, kalau gini sudah
rapi, nyaman, jadi pembelajaran pun enak. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya anak-anakku. Tapi sebelum itu, ketika ibu bilang anak-anakku, kalian jawabnya fokus, siap belajar, gitu ya. Anak-anakku, fokus, siap belajar. Oke. Di sini ibu akan membacakan sebuah cerita di mana nanti kalian bisa mendengarkan. Jadi apa di mana kalian bisa mendengarkan? Ya anak-anakku, silahkan kalian mendengarkan. Fokus, siap, dan mendengarkan. Ya, fokus. Ya, betul sekali. Nah, ibu akan membacakan cerita ya. Aku mempunyai seorang kakak bernama Mutiara. Aku dan kakakku berbeda kegemaran. Kakakku suka membaca dan aku suka berolahraga. Setiap hari Minggu, aku membantu kakakku membereskan buku yang ada di perpustakaan milik keluargaku. Dan begitu juga dengan kakakku. Setiap pagi, dia selalu menemaniku berolahraga. Nah, anak-anakku, siap, fokus, dan semangat. Oke. Nah, kira-kira tadi hobinya kakak Mutiara apa ya? Ada yang tahu? Ya, ayo Nana jawab. Ya, membaca. Betul sekali. Tepuk tangan buat teman kita Nana. Nah, kemudian kalau tadi hobinya si adiknya Mutiara apa ya? Ya, apa? Salah, Ani. Ada yang tahu nggak? Oh iya, betul sekali Caca. Tadi hobinya adiknya Kak Mutiara adalah berolahraga. Nah, itu dari ibu yang cerita yang ibu bacakan, ternyata di keluarga pun, anggota keluarga pun, kita memiliki keanekaragaman yang berbeda. Salah satunya tadi adalah hobinya berbeda-beda. Nanti kalian di rumah juga pastinya berbeda antara ayah, ibu, kakak, adik. Sekarang ibu tanya, kalau di rumahnya Caca hobinya apa? Masak. Terus ayah Caca membaca. Nah, itu adalah sudah beda ya. Jadi dimana kita harus bisa menerima hobi yang berbeda-beda itu, walaupun hobinya beda-beda, tetapi itu masih keluarga kita. Begitu ya. Nah, sekarang ibu akan membentuk kelompok. Anak-anakku, semangat. Oke, anak-anakku, sekarang ibu akan membuat 4 kelompok, di mana nanti 4 kelompok ini bisa bertukar pengalaman terhadap hobi keluarganya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa? Ya betul sekali, kita akan belajar mengenai sila-sila Pancasila dan simbol-simbolnya. Nah, ibu mau tanya dahulu, ada yang tahu berapa jumlah sila-sila Pancasila? Ya, betul sekali Nadia, ada 5. Apa saja, ayo? Ya, betul. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan, ya adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Dan 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul sekali. Jadi ada 5 sila-sila Pancasila. Nah, kemudian di sini kita akan belajar mengenai
simbol dari sila-sila Pancasila tersebut. Sebelumnya, ada yang tahu simbol Pancasila sila pertama? Ya, ya betul sekali. Simbol sila Pancasila yang pertama itu ada bintang. Kalau yang kelima, betul sekali, padi dan kapas. Nah, anak-anakku sekalian, tidak sampai situ. Kita tidak hanya mempelajari tentang simbolnya saja, melainkan nilai yang terkandung dalam simbolnya. Ayo, siapa kira-kira dari Ibu contohkan ya. Sila nomor 5 kan tadi padi dan kapas. Kenapa sila nomor 5 itu bisa padi dan kapas itu bisa melambangkan sila yang kelima? Ada yang tahu? Ya, Ahmad? Betul sekali kata Ahmad, karena kan keadilan sosial, jadi itu melambangkan kesejahteraan. Betul sekali. Ada yang tahu lagi? Iya, betul sekali, karena menceritakan keadilan. Ya, gak apa-apa. Ada yang lagi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali anak-anakku, kalian ternyata sudah sangat pandai. Bahwasanya kenapa sila nomor 5 itu dilambangkan dengan gambar padi dan kapas, karena padi dan kapas itu merupakan kebutuhan pokok di mana kita sebagai manusia kita membutuhkan sandang dan pangan. Nah, dari padi sendiri melambangkan pangan, dan kemudian dari kapasnya melambangkan sandang, bahwasanya kita manusia tidak memandang status dalam membutuhkan kedua itu. Gitu ya anak-anakku, ternyata kalian sudah pandai. Selanjutnya, gambar sila-sila Pancasila. Hayo, siapa yang udah pernah lihat? Ya, betul sekali. Terkadang itu di dalam belakang sampul buku, kalau kalian mempunyai sampul buku, itu ada gambar Garuda dengan lambang-lambangnya dan sila-sila Pancasila. Nah, itu bisa buat sekalian belajar ya anak-anakku. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu gambar. Apakah ada yang tahu gambar yang di samping Ibu ini gambar apa? Ya, betul sekali, bintang. Ini adalah gambar bintang. Ya, sama ya namanya kayak kamu. Nah, bintang ini melambangkan dari sila pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul sekali. Nah, gimana? Kenapa sih, Bu? Kok bintang lampangnya? Kok enggak yang lain, atau bulan ataupun matahari? Ya, karena bintang sendiri itu sebelumnya Ibu jelasin ya. Bintang itu adalah salah satu benda langit yang menghasilkan cahayanya sendiri tanpa bantuan yang lain. Kalau misal bulan itu dapat sinar dari matahari sehingga dia bisa bersinar. Kalau bintang itu dari diri sendiri. Nah, kenapa bintang yang dijadikan lambang sila pertama? Karena bintang itu menceritakan bahwa dia itu adalah suatu keanugerahan Tuhan, di mana bisa menerangi malam, bisa menerangi kalian tidur, kalian jalan di malam hari biar tidak kegelapan, iya kan? Kalian kalau jalan malam-malam, kalau ada bintang banyak banget, kira-kira masih gelap gak? Gelap? Enggak ya, terbantu sedikit ya. Nah, itu makanya kenapa bintang dijadikan lambang sila pertama, karena bintang itu mengeluarkan sinar, di mana itu adalah suatu keanugerahan Tuhan. Begitu, sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ini gambar ini. Ting. Ada yang pernah lihat gambar ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar rantai.
Kira-kira rantai ini lambang sila nomor berapa ya? 3 atau 2? 2 atau 1? Iya, betul sekali. Ini adalah lambang sila nomor 2, di mana rantai adalah lambang dari sila nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa dipilih rantai? Karena rantai itu bentuknya adalah mengikat satu sama lain, di mana itu diibaratkan bahwa kita sebagai manusia atau makhluk hidup harus saling mempunyai jiwa yang beradab, di mana kita saling membantu, saling menjaga agar kita tidak rapuh. Begitu ya anak-anakku. Kalian juga satu kelas ini adalah keluarga, di mana kalian juga harus saling membantu, saling erat, saling menjaga. Begitu ya. Nah, kemudian lanjut ya. Ibu kasih gambar yang ketiga. Ayo, ada yang tahu ini gambar apa? Terus ini lambang sila keberapa? Ayo. Nah, betul sekali. Ini adalah lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin adalah lambang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dimana kenapa pohon beringin bisa dijadikan lambang sila ketiga? Karena kan ini pohon beringin ya anak-anakku. Jadi dimana pohon beringin itu menceritakan bahwasanya memiliki daun yang lebat, akar yang kokoh. Jadi dimana itu melambangkan kesatuan dan persatuan negara kita, yaitu Indonesia yang kokoh dan kuat. Kemudian ini ada yang tahu gambar apa? Kira-kira gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar kepala banteng. Ya, kenapa buka kepala banteng, nggak kepala sapi ataupun gajah yang besar, yang bagus ada belalainya? Iya, dipilih kepala banteng sebagai lambang sila keempat, yaitu apa? Hayo. Iya, dipilihnya kepala banteng sebagai lambang dari sila keempat karena banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul, dimana sesuai dengan sila keempat, yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimana diharapkan dalam sila keempat ini kita bisa bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Paham ya anak-anakku? Sudah jelas? Ya, begitu ya. Kemudian ini gambar yang kelima. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar kapas dan padi, di mana keduanya itu melambangkan dari sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kapas ini melambangkan sandang dan padi ini melambangkan pangan. Artinya kapas ini adalah untuk kita berpakaian dan padi untuk kita makan. Karena kenapa dipilihnya padi dan kapas? Karena padi dan kapas itu melambangkan bahwasanya kita semua bangsa Indonesia itu membutuhkan makanan dan pakaian tanpa memandang status. Jadi baik orang miskin, orang kaya itu sama-sama membutuhkan makanan dan pakaian. Nah, itu adalah hubungan dari sila Pancasila dengan lambangnya. Diharapkan anak-anakku sekalian paham akan ini, karena ini merupakan lambang negara kita, Mas. Sehingga nanti kalau kalian ditanya, kalian bisa menjawab bahwa ada lambang, ada keterikatan atau hubungan antara apa tadi?
lambang Pancasila dengan sila-sila Pancasila sendiri. Jadi begitu anak-anakku, sudah paham? Tadi kita ulangi ya. Yang pertama tadi, sila pertama lambangnya apa ya? Ya, betul sekali Rara. Itu adalah lambang dari sila pertama, yaitu adalah bintang dengan, kemudian yang kedua, sila kedua adalah rantai, yang sila ketiga adalah pohon beringin, sila keempat ada kepala banteng, dan sila kelima ada padi dan kapas. Semuanya mempunyai makna yang berarti. Nah, tidak cuman itu, anak-anakku sekalian, selain harus memahami lambang-lambang dari sila-sila Pancasila, harus juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di hubungan lambang dan sila Pancasila sendiri ya. Di antaranya apa? Bekerja sama, kemudian ada disiplin dan peduli, dimana kita harus bisa mengimplementasikan itu semua. Contoh dari kegiatan bekerja sama itu apa, Bu? Nah, contoh dari kegiatan bekerja sama, semisal kalian di rumah hari libur, hari Minggu, kan tidak sekolah toh. Nah, kalian bisa membantu ibu kalian. Misalkan ibu kalian repot memasak, ayah kalian menyiram tanaman. Nah, kalian bisa membantu dengan cara menyapu ataupun mencuci sepatu kalian. Itu adalah contoh tindakan bekerja sama. Bu, kalau mencontek gimana? Nah, itu adalah kerjasama yang salah, yang negatif. Jadi itu tidak boleh dicontoh ya anak-anakku, karena kegiatan mencontek itu tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi ada peduli, dimana kita harus peduli terhadap teman-teman kita, keluarga kita, dan apapun yang ada di sekitar kita, seperti hewan ataupun tumbuhan. Semisal kita melihat tumbuhan yang kering, kita harus peduli, kita harus menyiraminya. Kemudian kita melihat ayam yang sedang ditali kakinya, kita harus peduli, kita harus mencopot talinya agar ayam itu bisa berjalan, gitu ya. Kemudian ada temannya yang sakit, dijenguk, begitu ya. Kemudian yang terakhir ada disiplin, dimana kita apalagi kalian sebagai peserta didik, haruslah kalian disiplin ya, disiplin ya. Bu, gimana sih caranya disiplin? Nah, kalian biasakan tepat pada waktunya. Semisal kalian berangkat sekolah masuknya jam berapa? Ayo, jam 7 ya. Jadi kalian sebelum jam 7 harus sudah masuk ataupun sudah berangkat, jadi tidak telat. Itu yang dinamakan disiplin. Berpakaian rapi, berpakaian bersih, lengkap, itu adalah ciri orang disiplin. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan membantu pulang sekolah tepat waktu. Kalau pulang sekolah tepat waktu, jangan melipir-melipir ke toko, ke main PS, itu tidak boleh ya adik-adikku. Atau bermain dulu di rumah teman, itu tidak disiplin namanya. Kalau kalian dari sekolah langsung pulang, itu namanya baru anak yang disiplin, begitu ya. Nah, sudah selesai pembahasan materi pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Diharapkan anak-anakku bisa mengimplementasikan dari hubungan lambang Pancasila dengan hubungan lambang sila-sila Pancasila dengan sila-sila Pancasila sendiri. Begitu ya. Terima kasih dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan sila-sila Pancasila dengan lambang sila. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh gambar. Nanti kalian amati ya gambar ini. Ting. Ya, kira-kira ini gambar apa ya? Ya, iya Dodi, gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar orang yang sedang bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitar ya. Nah, terus apa sih hubungan dengan sila Pancasila? Kemarin kita sudah membahas ya. Hayo, ada yang tahu? Iya, iya Rizka, iya. Hayo, silahkan. Ya, betul sekali Rizka. Nah, gambar di sini adalah gambar bekerja sama, di mana itu sesuai dengan yang kemarin kita pelajari adalah implementasi nilai-nilai dari sila Pancasila, yaitu bekerja sama. Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Tolong didengarkan ya. Pada suatu hari, Nana berangkat sekolah. Nana berangkat sekolah menggunakan sepedanya. Ketika di jalan, Nana melihat kakek-kakek yang sedang akan menyeberang jalan, tetapi kakek tersebut tidak bisa menyeberang jalan. Kemudian Nana inisiatif untuk membantu kakek tersebut dengan membantu menyeberangkan kakek tersebut. Kira-kira ada yang tahu apakah yang dilakukan kegiatan apa yang dilakukan oleh Nana? Ya, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Nana itu adalah kegiatan saling peduli sesama, di mana itu adalah nilai dari sila-sila Pancasila juga. Nah, tadi anak-anakku sudah melihat beberapa contoh dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang anak-anakku silahkan kalian menuliskan contoh-contoh dari sila-sila Pancasila ya. Ya, silahkan di kertas ya. Nanti yang sudah jadi bisa ditempelkan pada pohon ini, pohon literasi. Jadi nanti jawaban kalian akan Ibu tempel pada pohon literasi yang sudah Ibu buat. Begitu ya. Ya, sudah semuanya juga mempunyai simbol ataupun lambang. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Jadi nanti kalian akan berdiskusi mengenai hubungan antara lambang sila dengan sila Pancasila. Nah, di sini nanti Ibu akan membuat 5 kelompok ya. Kita berhitung dulu dari Ahmad. Nanti ketika sudah hitungan 5, kalian putar ke satu lagi. Paham ya anak-anakku? Nah, ayo Ahmad dimulai dulu berhitung. Ya, semuanya sudah kan ya? Sudah berhitung? Nah, jadi nanti siapa yang dapat giliran nomor 1 tadi? Ya, Ahmad, Rizka, Wahyu. Nanti kalian jadi kelompok 1 ya bersama. Nah, kelompok 2? Iya, Suci, Nana, dan Latifah. Nanti kalian kelompok 2. Nah, jadi nanti setelah kalian sudah tahu teman-teman kalian kumpul bersama. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 di barisan Nana ya di situ. Kemudian kelompok 2 di belakangnya. Kelompok 3 di pojok. Nah, kelompok 5 di depan sini, di Ahmad. Kemudian kelompok 5-nya di belakang. Di belakangnya barisan Rosita. Di situ ya. Sudah jelas anak-anakku? Sudah paham? Ya, gimana Ahmad? Ya, sebentar ya, Ibu jelasin dulu. Jadi nanti sebelum Ibu jelasin ngapain saja kalian berkelompok, kalian kumpul dulu dengan kelompok masing-masing ya. Dalam hitungan 5, kalian sudah berkumpul ya. Tapi ingat,
berkumpul kelompoknya jangan rusuh, jangan menimbulkan suara sekecil apapun. Paham? Paham? Oke, kalau paham, Ibu hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, semuanya sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sudah dengan barisan kelompok masing-masing. Sudah ya, kelompok 1, ya kelompok 1, kelompok 2, ya kelompok 3, kelompok 4, ya kelompok 5. Nah, sudah berkumpul semuanya ya. Jadi, nanti kelompok 1 akan membahas hubungan sila dan lambangnya sila nomor 1. Kemudian, kelompok 2 hubungan sila nomor 2 dengan lambangnya. Dan kelompok 3 juga begitu, kelompok 4 sila nomor 4, dan kelompok 5 sila nomor 5. Sudah paham semuanya? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas silahkan kalian mulai mengerjakan. Ini kan berkelompok, jadi nanti nilainya pun akan berkelompok. Tapi ibu akan tetap mengambil nilainya itu masing-masing. Jadi nanti jangan hanya nitip nama ya anak-anakku. Nanti kalau kalian ketahuan menitip nama, hanya menitip namakan saja di kelompok itu, maka ibu akan mencoret kalian. Jadi kalian tidak akan dapat bintang. Paham? Ya, mulai bisa dikerjakan. Ya, kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Oh ya, dalam kelompok 1 nanti akan membahas sila-sila Pancasila. Jadi ini nih. Nah, semuanya sudah selesai kan ya? Gimana kelompok 5 sudah selesai? Oh iya, kelompok 5 di sini ya. Kelompok 5 sudah selesai. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 2 sudah. Sudah semuanya ya. Jadi nanti setelah kalian sudah selesai semuanya, kalian maju perwakilan untuk ke depan menyampaikan isi diskusinya ya. Paham? Ya, nanti hanya perwakilan yang maju, tetapi nilai tetap sama semuanya kelompok karena itu adalah pekerjaan bersama. Ya, kira-kira di sini siapa yang mau maju duluan? Hayo. Ada yang mau maju? Nanti kelompok yang mau maju pertama, ibu akan kasih bintang. Ada yang mau maju? Ya, silahkan kelompok 3 untuk maju. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kita. Wah, sangat benar sekali. Kelompok 3 sudah memaparkan. Tadi kelompok 3 sudah maju ya, dan benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, setelah kelompok 3 ada yang mau maju lagi? Ya, kelompok 4 silahkan. Wah, semua kelompok sudah maju ya. Jadi semuanya sudah baik dan benar. Ibu akan menambahkan sedikit bahwasanya dalam diskusi juga kalian harus bekerja sama. Jangan mau menang sendiri. Tapi hasil diskusi kali ini ibu acungi jempol untuk kalian semua karena kalian sudah berdiskusi dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anakku, ternyata setelah ibu amati dari 5 kelompok yang tadi maju presentasi, ternyata bagus semua kerja kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ternyata kalian sudah sangat paham sekali mengenai hubungan sila-sila Pancasila dengan simbol sila-sila Pancasila. Nah, di sini tadi kelompok 1 tadi kan menyebutkan hubungan dari sila nomor 1 dengan simbolnya yaitu bintang ya. Betul sekali bahwasanya bintang itu kenapa dijadikan sebagai simbol sila nomor 1 karena bahwasanya kan kalau bintang itu kan di atas, itu menandakan keagungan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Kemudian
bintang itu bersinar sendiri tanpa bantuan lain, dan itu adalah menandakan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sempurna. Begitu ya. Nah, kemudian tadi Ibu review yang ke sila ke-4, di mana itu simbolnya adalah kepala banteng ya. Tadi kelompok 4, betul sekali bahwasannya kepala banteng itu kenapa dijadikan simbol sila nomor 4 itu karena karena banteng sendiri adalah hewan yang suka berorganisasi. Diharapkan bahwasanya kita sebagai manusia dalam mengambil keputusan pun seperti banteng, yaitu harus bermusyawarah terlebih dahulu dalam menentukan pendapat. Sekalian dapat mengimplementasikan hak dan kewajiban kalian, sehingga nantinya kalian akan bisa menghemat energi, kalian akan bisa menjadi manusia yang seutuhnya, begitu ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Coba Fadil pimpin doa ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, ayo Fadil pimpin doa untuk teman-temannya. Nah, cukup sekian dari Ibu ya pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Besok, ayo tadi siapa yang telat jangan sampai telat.